Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Beni Ahmad, yaitu salah satu dosen dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun saya adalah dosen pengampu dari mata kuliah yaitu pengantar manajemen publik, di mana pada mata kuliah pengantar manajemen publik ini sendiri yaitu memiliki bobot yaitu 3 SKS. Nah, sedangkan mata kuliah ini sendiri yaitu mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah lanjutan. Nah, seperti manajemen kinerja, manajemen publik, dan manajemen konflik. Adapun untuk mata kuliah pengantar manajemen publik ini sendiri, yaitu bahwasannya ini adalah berbicara mengenai bagaimana berbicara secara umum, manage keterkaitan dengan permasalahan publik, berbicara mengenai permasalahan konsep, dasar teori, dan berbicara mengenai permasalahan e-government hingga berbicara mengenai permasalahan reformasi birokrasi. Nah, sehingga dari mata kuliah pengantar manajemen publik ini sendiri ini memiliki CPMK. Nah, apa sih yang diharapkan? Yaitu yang diharapkan adalah yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar teori-teori manajemen publik. Yang kedua, yaitu mahasiswa yaitu mampu menjelaskan apa itu public government, dan public good government itu sendiri. Adapun yang ketiga, yaitu mahasiswa memahami apa itu inovasi keterkaitan dengan permasalahan manajemen publik, serta mampu menjelaskan e-government dan e-government itu sendiri. Sedangkan yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dalam hal ini berbicara mengenai kolaboratif dari public management dan akuntabilitas manajemen publik itu sendiri. Nah, yang kelima, yaitu mahasiswa harus bagaimana? Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa itu etika keterkaitan dengan permasalahan administrasi, dan kemudian berbicara mengenai permasalahan reformasi birokrasi itu sendiri. Nah, hingga yang terakhir yaitu mahasiswa yaitu mampu menjelaskan konsep dari citizen atau stakeholder dari government itu sendiri. Nah, sedangkan keterkaitan dengan pelaksanaan yaitu berbicara mengenai permasalahan metode, yaitu yang pertama yaitu berbicara masalah penyampaian. Masalah penyampaian. Bagaimana metode saat pembelajaran dan lain sebagainya, yaitu mempergunakan tatap muka secara langsung, yaitu dengan penyampaian materi secara langsung, berdiskusi, dan lain sebagainya. Dan dalam tanda kutip hal ini berbicara mengenai permasalahan penyampaian itu tersebut. Apa itu? Yaitu pengantar manajemen publik itu sendiri. Nah, sehingga dari hal ini, berikut saya tampilkan yaitu keterkaitan dengan permasalahan video ajar yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman. Adapun untuk hari ini kita akan melaksanakan yaitu perkuliahan lanjutan, yaitu berbicara mengenai permasalahan yaitu materi yang akan dilanjutkan. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman
Ya, adapun sesuai jadwal dan lain sebagainya, bahwasannya hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan. Nah, adapun hari ini kita akan berbicara mengenai atau mendiskusikan keterkaitan dengan permasalahan pengantar manajemen publik. Kalau sebelumnya kita sudah pernah berbicara, yaitu keterkaitan dengan permasalahan apa itu paradigma dan lain sebagainya. Adapun untuk hari ini kita berbicara mengenai permasalahan pengantar manajemen publik. Oke. Berbicara mengenai pengantar manajemen publik ini adalah mata kuliah lanjutan. Sebelumnya teman-teman kan sudah ya kan berbicara atau mengetahui dan lain sebagainya keterkaitan dengan permasalahan administrasi publik, ya kan? Nah, kalau sekarang kita berbicara mengenai manajemen publik. Nah, apa itu manajemen dan apa itu publik secara sendiri? Kalau kita berbicara mengenai permasalahan pendefinisian dari para ahli yang mengatakan bahwasannya, nah ini ada dua. Kalau teman-teman misalkan dapat referensi yang lain dan lain sebagainya, banyak berbicara mengenai permasalahan manajemen itu sendiri. Nah, adapun kalau yang pertama kita berbicara mengenai definisi manajemen dari Terry itu sendiri, yaitu mengatakan bahwasannya untuk melakukan pencapaian tujuan, intinya adalah memperbantukan orang lain. Berbicara mengenai suatu organisasi, berbicara mengenai suatu institusi, dan bahkan berbicara mengenai permasalahan tujuan. Tujuan siapa? Misalkan dari teman-teman sendiri. Nah, tujuan itu keterkaitan dengan permasalahan apa sih? Ingin dalam tanda kutip untuk mempermudah, ya kan? Intinya setiap tujuan dari teman-teman, kalau kita kembali ke permasalahan individu, sebagai makhluk individu, pastikan memiliki tujuan, ya kan? Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan itu supaya berbicara mengenai efektif dan efisien? Pasti berbicara mengenai bagaimana sih memperbantukan orang lain. Nah, boleh hal ini berbicara mengenai permasalahan organisasi juga boleh. Nah, institusi juga boleh. Nah, yang kedua itu yang dibicarakan oleh Daniel itu sendiri, yaitu manajemen adalah penyelesaian pegawai melalui orang lain. Sama. Kalau ditarik dari benang merahnya sama. Yaitu yang pertama adalah bantuan dari orang lain, yang selanjutnya adalah memperbantukan orang lain. Nah, bagaimana untuk mempermudah itu sendiri, ya kan, keterkaitan dengan permasalahan tujuan. Nah, sehingga berbicara mengenai hal itu, nah, apa itu manajemen? Nah, ini clue-nya adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Berarti boleh kembali ke individu, keterkaitan dengan permasalahan tujuan. Nah, oleh seorang individu, proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu keterkaitan dengan permasalahan pemimpinan tadi. Nah, atau manajemen di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara bersama. Intinya ada dalam tanda kutip, oh ini ada teman-teman misalkan dalam suatu kelas, ya kan, sekarang sudah semester 2 nih, ya kan, 3 tahun ke depan keinginannya kan ingin lulus, ya kan, pasti kan ada tujuan. Bagaimana keterkaitan dengan permasalahan itu supaya dalam waktu 3 tahun itu terselesaikan? Nah, salah satu contohnya kan kembali ke individu sendiri. Yang pertama, mengikuti perkuliahan yang ada, ya kan. Kemudian entah nanti dari para dosen pengampunya, entah ada tugas dan lain sebagainya, atau UTS dan lain sebagainya, itu diselesaikan secara baik dan selanjutnya. Nah, sehingga kalau berbicara mengenai publik itu apa? Nah, yaitu sejumlah orang. Orang itu siapa? Ya kita. Nah, kita. Nah, yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap permasalahan atau berbicara mengenai permasalahan sosial. Nah,
Itu kalau dilihat definisi berkaitan dengan permasalahan publik secara umum itu sendiri. Sehingga tadi kita berbicara mengenai manajemen publik, pasti kan ada tujuan, ya kan? Ada tujuan berkaitan permasalahan, entah itu berbicara mengenai visi maupun misi. Nah, bagaimana untuk melihat keberhasilan dan lain sebagainya? Boleh kita mempergunakan dari Stone juga boleh. Nah, ini berbicara mengenai permasalahan fungsi manajemen. Referensi kalau teman-teman buka di lain banyak. Ada POLC, ya kan? Ada yang lebih sederhana juga, POAK juga ada. Nah, adapun untuk hari ini kita hanya berbicara mengenai ini fungsi manajemen. Ini dari beberapa pendefinisian dan lain sebagainya, kita ambil salah satunya. Nah, yaitu yang pertama adalah permasalahan planning, rencana. Teman-teman pasti memiliki rencana kan? Nah, kalau dilihat dan lain sebagainya, antara si A, si B, itu pasti memiliki rencana. Terkaitan dengan permasalahan tujuan akan kembali ke individunya. Tapi kalau secara umum, teman-teman yang ada di sini pasti kan menginginkan, aku ingin lulus dalam waktu 3 tahun ke depan. Ya kan? Gak mungkin, enggak. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lebih lanjut. Yang pertama kita berbicara mengenai planning, perencanaan, ya kan? Perencanaan. Di sini pendefinisiannya adalah memikirkan tujuan dan keinginan sebelum melaksanakannya. Nah, yang pertama yang di depan dulu. Nah, ya yang di depan. Keinginannya apa? Berkaitan dengan permasalahan tujuan. Dalam misal, boleh. Dalam waktu 3 tahun ke depan, apa dan lain sebagainya, boleh. Ayo. Lulus. Berarti sama. Kalau berbicara hanya lulus, teman-teman juga ingin lulus kan? Nggak mungkin, ya kan? Pingin, aku ingin tinggal aja. Ada yang mau? Nggak ada kan? Nah, berbicara keinginan ingin lulus, kan ada berbicara mengenai permasalahan planning, ya kan? Rencana. Namanya siapa? Naswa. Ya, Naswa. Kita kan berbicara 3 tahun ke depan nih, ya kan? Kan ada perencanaan. Rencana apa yang dilakukan? Setelah lulus pasti memikirkan pekerjaan, Pak. Berarti dalam waktu 3 tahun, aku keinginannya lulus. Karena Naswa ingin lulus. Setelah lulus katanya, ingin bekerja dan lain sebagainya. Nah, di sini berbicara mengenai tujuan. 3 tahun ke depan akan lulus. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, teman-teman pastinya mengikuti ritme perkuliahan kan? Terus kemudian kalau ada tugas dikerjakan, UTS ya dilaksanakan, UAS sama, ya kan? Akhirnya menjadi suatu komponen keterkaitan dengan permasalahan rancangan itu sendiri. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu berbicara mengenai organizing. Apa pendefinisiannya? Yaitu mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Ada 2, ya kan? Sumber daya manusia dan yang kedua adalah sumber daya lainnya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita kembalikan ke Naswa lagi. Iya, ya kan? Karena berbicara mengenai permasalahan, dalam waktu 3 tahun nih, aku harus lulus. Setelah lulus harus bekerja. Nah, mengkoordinir sumber daya manusia, berarti kan ke individunya. Kalau berbicara mengenai permasalahan, contoh yang di awal, ya kan? Nah, sekarang Naswa, apa yang dilakukan? Ayo.
yang dilakukan keterkaitan dengan permasalahan bagaimana sih supaya lulus dalam waktu 3 tahun. Ayo. Selalu hadir, mengerjakan TS dan UAS, Pak. Selalu Nah, tepat waktu. akhirnya akan kembali ke ritme kan. Nah, namanya kuliah pasti harus mengikuti perkuliahan. Karena itu salah satu syarat mutlak kan. Supaya apa? Visinya keterkaitan dengan permasalahan tujuan dalam waktu 3 tahun itu terselesaikan. Nah, kemudian sumber daya lainnya apa? Ayo, kalau ditanya seperti itu. Contoh secara sederhana, sumber daya lainnya bisa berbicara mengenai permasalahan teman-teman. Misal ada tugas dan lain sebagainya. Itu kan bisa mempermudah. Ingat yang di awal tadi berbicara dan mengatakan bahwasanya keterkaitan dengan permasalahan tujuan itu memperbantukan orang lain. Nah, akhirnya misalkan ada tugas dan lain sebagainya, ada saling diskusi antar teman. Nah, adapun yang selanjutnya atau yang ketiga adalah berbicara mengenai leading itu sendiri, yaitu kemampuan untuk menarik atau merangkul, mengarahkan bawahannya. Bagaimana mengakomodir keterkaitan dengan permasalahan kepegawaian. Itu kalau berbicara mengenai permasalahan suatu organisasi. Karena tadi contoh di awal adalah berbicara mengenai permasalahan, oh aku ingin lulus dalam waktu 3 tahun, berarti di sini berbicara mengenai kemampuan dari individu itu teman-teman sendiri. Sebagai makhluk sosial, ya kan? Saling berdiskusi dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, kalau ada diskusi dan lain sebagainya kan akan mempermudah berbicara mengenai permasalahan referensi. Misalkan ada tugas. Tugas dari siapa? Dari misalkan dari pengampu dari mata kuliah lain. Atau bahkan ada tugas dari saya sendiri. Nah, sehingga yang terakhir adalah kita berbicara mengenai permasalahan controlling. Kontrol ini melihat secara keseluruhan. Ya kan? Secara keseluruhan. Menjamin atau menjaga agar rencana yang dapat diwujudkan dengan efektif bergerak pada arah yang berarah pada tujuannya. Dilihat kembali planning tadi. Oh, kesesuaian enggak nih? Ya kan? Berdasarkan peraturan. Kita kan 8 semester baru diperbolehkan lulus kan? Sedangkan teman-teman sekarang sudah semester 2. Berarti masuk akal, idealis keterkaitan dengan permasalahan 3 tahun ke depan. Ya kan? 3 tahun ke depan itu lulus, ya kan? Karena kalau sesuai dengan aturan, itu kesesuaian diperbolehkan. Nah, yang kedua yaitu berbicara mengenai permasalahan organizing tadi. Bagaimana berkaitan dengan permasalahan pembawaan itu sendiri, hubungan sosial dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga leading itu sendiri, hingga berbicara mengenai permasalahan kontrol. Di fase mana misalkan ada kendala dan lain sebagainya, itu bisa ditanggulangi. Bisa ditanggulangi secara dini. Entah kesusahan misalkan dalam mengerjakan tugas, oh berarti aku harus dengan teman-temannya harus saling berdiskusi nih. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Enggak? Atau lanjut dulu? Ada dulu. Oke. Sehingga kita berbicara mengenai permasalahan manajemen tadi, ya. Yang pertama, apa itu manajemen? Ayo, manajemen tadi apa? Benang merahnya. Oke, ya. Yaitu keterkaitan dengan permasalahan tujuan. Itu memperbantukan orang lain, ya kan? Mengakomodir misalkan orang lain. Bagaimana sih berbicara mengenai permasalahan tujuan itu sendiri. Nah,
Akhirnya kalau misalkan memperbantukan orang lain, pasti pekerjaan akan lebih mudah, ya kan? Efisien waktu dan lain sebagainya. Keterkaitan dengan permasalahan itu tadi, kita bisa mengukur dengan apa? Dengan fungsi manajemen. Akhirnya teman-teman sendiri itu bisa mengukur kemampuannya diri sendiri. Nah, berbicara mengenai hal itu. Selanjutnya, nah, apa itu manajemen? Nah, ini. Manajemen publik adalah merupakan proses menggerakkan sumber daya manusia. Human. Nah, human. Manusianya. Nah, sesuai dengan perintah kebijakan publik. Nah, ya kan? Kebijakan publik kemarin waktu minggu yang lalu, nah kita pernah kan berbicara mengenai permasalahan kebijakan. Siapa pemangku kebijakan itu sendiri? Nah, yaitu ada pemerintah, ada masyarakat, dan sektor swasta. Nah, sehingga manajemen publik adalah studi interdisiplin. Nah, dari aspek-aspek umum organisasi merupakan gabungan antara manajemen seperti fungsi manajemen tadi salah satunya. Apa itu? Ada planning, ada organizing sendiri, ada controlling, dan bahkan pada sisi lain itu juga bisa berbicara mengenai permasalahan sumber daya manusia. Nah, bisa juga berbicara mengenai permasalahan informasi dan bahkan di sisi lain juga berbicara mengenai permasalahan politik. Nah, dari sini, oke? Ada yang tanyakan? Nah, kalau tidak ada, maka untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita berbicara mengenai permasalahan affirmative action. Nah, nanti boleh teman-teman itu mencari atau dalam tanda kutip mencari literatur dan lain sebagainya. Apa itu affirmative action dan lain sebagainya. Karena ini nanti berbicara mengenai suatu kebijakan. Nah, teman-teman boleh cari referensi-referensi sebelum minggu depan kita diskusikan. Oke? Kalau oke, maka terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nah, jangan lupa adapun untuk minggu depan kita lebih mendiskusikan apa itu kebijakan dari affirmative action itu sendiri. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.